Halo Novega BKKBN, jumpa lagi dengan podcast MPC BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Kali ini bersama saya hadir narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Rosni. Beliau adalah koordinator bidang admin yang sekarang jabatan beliau adalah analis kebijakan ahli media, Pak ya? Iya. Ya. Analis kebijakan ahli media. Ya, terima kasih Pak sudah bersedia untuk mampir di studio kita ini. Terima kasih. Iya. Pak, bisa Bapak ceritakan sedikit kenapa bisa Bapak berakhir di BKKBN ini, Pak? Ya. Ini belum berakhir. Oh gitu, iya. On progress. Ya, maksudnya kenapa Bapak bisa sampai di sini? ada di sini, Pak? Iya. Baik. Kisahnya bagaimana? Awal mulai itu Iya. saya ke Sulawesi Tengah tahun 95 awal. Kemudian tahun 95 akhir itu masuk ke Palu. Tahun 95 akhir itu juga mendengar pengumuman ada penerimaan di BKKBN. Kami ikut. Kemudian terdaftar 84 orang ikut ujian seleksi. Kemudian lolos pemberkasan itu 84, kemudian ikut ujian. Tahap pertama itu separuh gugur, kemudian tahap kedua tinggal 14. Saya termasuk di dalamnya, kemudian berikutnya tinggal 8, kemudian masuk lagi wawancara tinggal 4. Wih, dari 84 iya. yang gugur 80. 80. Berarti Bapak ini termasuk seleksi alam begitu Pak ya. Jadi yang memang tidak punya kompeten ya minta maaf. Kira-kira begitu Pak. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan menganugerahi itu. Oh iya, Pak, sebelum Bapak masuk di BKKBN sebenarnya apa yang Bapak pikirkan tentang BKKBN? BKKBN itu mungkin pemahaman sama dengan orang awam sebelumnya. Pemahaman saya sebelumnya itu BKKBN itu memberikan pelayanan terhadap orang untuk ber-KB, hanya sebatas itu. Itu pun kalau alat kontrasepsi yang saya ketahui waktu itu hanya 2, suntik dan pil. Itu pemahaman untuk sebelum masuk di BKKBN. Itu dari sejak masuk sampai sekarang sudah berapa tahun itu Pak? Saya masuk tahun 96 mulai. 96? Iya, 96. berarti kurang lebih 26 tahun sudah lumayan lama. Hampir 26. Itu Bapak ada perpindahan atau gimana Pak? Awal masuk itu saya dulu admin itu IKAP namanya. Oh IKAP. PDIP sebelumnya malah, kemudian IKAP, kemudian sekarang ini admin. Saya 1 tahun di sana, kemudian oleh kepala waktu itu meminta saya di sekretariat di Sekpri. Oh di Sekpri. Sekpri itu kurang lebih 10 tahun di situ. Terus pindah ke bagian keuangan. Kemudian tahun 2011 itu dilantik jadi Kasubag. Perencanaan itu 6 tahun. 6 tahun itu kemudian dipromosi ke bidang admin tahun 2017 sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Jadi dari sekian lama Bapak mengabdi itu pasti sudah banyak pencapaian yang Bapak lakukan. Dari staf kemudian dilantik lagi jadi pejabat eselon itu pasti kan tidak gampang Pak. Itu pasti melalui tahapan-tahapan. Kemudian sampai jadi kepala bidang begitu Pak. Iya. Itu kira-kira maksudnya tipsnya Bapak dalam bekerja sampai mencapai level yang sekarang ini itu seperti apa Pak? Biasa aja sih. Berbagilah. Kalau mengalir pengalaman aja. Jadi awalnya itu saya masuk staf. Kemudian saya masuk itu sebenarnya SMA. Oh SMA? Iya SMA. Golongan Kemudian 2 Pak berarti? Golongan 2. Kemudian setahun kemudian saya punya tekad memang mau kuliah. Saya kuliah sambil bekerja. Jadi bekerja pagi sampai sore, pulang habis itu ke kuliah lagi. Kemudian tahun 2002 kemarin itu selesai S1.
Oh baru selesai di Iya. tahun 2000-an. Iya. Wah, Nah, perjuangan juga itu Pak. iya, 3,5 tahun kuliahnya selesai. Kemudian melanjutkan kembali di tahun 2013 lagi. Sebenarnya motivasi dirinya dari kita sendiri sih. Kalau untuk memang butuh motivasi dari luar, tapi yang paling dominan itu harus dari jiwa kita sendiri menumbuhkan itu. Nah ini mungkin yang saya terapkan. Khusus untuk bekerja itu ya mengalir aja seperti biasanya. Artinya tidak ada cita-cita saya ingin mencapai sesuatu untuk pada level yang tinggi. Tetapi saya ingin hanya bekerja, mengusahakan untuk bekerja optimal aja. Itu aja. Mengalir Apa adanya Pak. Iya. Tapi dalam aliran itu biasanya kan banyak semacam Oh iya, banyak. masalah apa percikan-percikan. Banyak. Kira-kira yang paling berkesan di Bapak. Iya. Dulu itu ketika kami awal-awal masuk, Iya. apalagi waktu kami jadi sekpri itu banyak sekali. Bahkan kami sering bermalam di kantor, bekerja sampai 1 malam itu. Terutama kalau misalnya pimpinan membutuhkan katakanlah untuk presentasi besoknya, Iya. maka 1 malam itu kita membuatkan materi. Sampai tidur di Beda kantor kalau begitu, sekarang Pak. ini, kalau dulu itu referensi-referensi itu susah kita dapatkan. Kalau sekarang ini kan ada Mbah Google, ada internet, mudah. Kalau dulu kita buka satu-satu buku cari. Nah itu tingkat kesulitannya, tapi disitulah seninya. Nah, cuma kami bandingkan dengan dulu. Kalau dulu itu atasan-atasan kita itu betul-betul kita bekerja dalam tim. Artinya ketika misalnya ada penugasan begitu, maka semua harus terjun kemudian bersama untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah itu artinya walaupun pekerjaan itu berat, tetapi ringan jadinya karena kita secara bersama. Itu aja, mengalir kayak gitu. Ya. Berarti intinya kerja sama tim seperti itu. Iya. Pak, ya. Jadi selama Bapak ditempatkan di BKKBN ini pasti sering rolling begitu Pak ya, sering pindah-pindah begitu. Iya. Kira-kira Pak di tempat mana yang Bapak sukai, di bidang apa begitu, yang orangnya mungkin enak dikerjasamakan atau apalah, atau ada orang-orang yang mungkin kurang enak untuk diajak kerjasama gitu Pak? Iya. Kalau masalah enak atau tidak bergantung kita sebenarnya. Gitu. Ya, transparansi itu adalah hal utama. Yang kedua, bagaimana kita menumbuhkan sikap bekerja tim memang. Artinya keterlibatan semua pihak memang harus kita libatkan. Yang kedua, apa yang kita terima harus tersampaikan, ditransformasikan kepada teman. Sehingga nanti di situ kita memang harus bekerja secara tim. Kalau kerja sendiri-sendiri susah tercapainya. Ini Pak, jadi Bapak sekarang ini ditempatkan di bidang admin Pak? Iya. Iya. Sebenarnya apa yang Bapak kerjakan di situ? Bapak suka enggak di bidang admin itu Pak? Sangat suka. Gitu Pak. Jadi kalau prinsip saya di mana ditempatkan Ya. harus suka. Harus suka. Iya harus suka. Karena kalau kita tidak suka, ya pasti kerjanya itu kurang optimal lah. Paling tidak kita mengupayakan untuk bekerja secara optimal. Jadi sebenarnya sih di mana kita ditempatkan, kita memang upayakan harus suka. Harus suka. Ya, pertama misalnya saya ditempatkan di data staff waktu itu. Iya. Kalau mau dipikir latar belakang saya juga tidak ada, tapi mau tidak mau saya harus suka. Nah, sehingga termotivasi untuk lebih baik bekerjanya. Kalau kita ditempatkan terus nggak suka, ya itu berarti menurunkan motivasi kerja kita, sehingga sulit untuk mencapai bekerja secara optimal. Intinya bahwa dimanapun kita ditempatkan memang harus disukai. Harus tetap. Iya. Kerja maksimal Pak ya. Iya. Suka tidak suka tetap harus. Iya. Harus suka. Iya harus disukai. Mudah-mudahan begitu ke depan. Ya sekarang Pak, ini di bidang admin saat sekarang ini proyek apa saja yang sedang Bapak kerjakan di sana? Kalau tidak salah di tahun 2020 ini kan seharusnya ada pendataan keluarga Pak.
Iya. Ya, tapi dibatalkan. Jadi sebenarnya tips dan trik Bapak untuk menangani hal tersebut seperti PK itu untuk memanage personil itu bagaimana, Pak? Ya. Jadi sebenarnya dari awal tahun kita sudah memulai kemarin. Nah, yang pertama itu melibatkan seluruh komponen dari kabupaten kota. Kita sudah memberikan pembelajaran awal tentang bagaimana menginventarisir potensi-potensi yang ada di tingkat lini lapangan, termasuk kader-kadernya kita nanti di sana sudah diinventarisir, diverifikasi seberapa peluangnya kita, seberapa potensi besar potensi yang kita miliki itu. Kemudian nanti kan di khusus untuk pendataan keluarga itu terbagi atas 2 metode. Yang pertama metode klasikal atau menggunakan formulir manual. Yang kedua itu menggunakan sistem Android atau sistem IT, teknologi. Nah, ini yang kita dorong untuk Sulawesi Tengah sendiri itu sebenarnya prosentasenya itu yang kita dorong itu 60%. Bagaimana bisa melakukan mekanisme pendataan nantinya itu melalui dengan teknologi informasi. Tetapi separuhnya itu 40% itu kita mungkin masih manual karena memang kondisinya kita itu belum semuanya memungkinkan untuk dilakukan pendataan secara teknologi karena di samping belum terpapar sinyal secara keseluruhan juga memang SDM-nya kita di lapangan. Nah, ini SDM-nya kita, mitra-mitranya kita di tingkat lini lapangan, dalam hal ini kader-kadernya kita. Kader-kader. Iya. Ya, seperti begini Pak. Jadi di lapangan itu tidak semua kan kader itu bisa menggunakan teknologi. Iya, belum. Ya, jadi mungkin ada sebagian kecil atau mungkin ya malah sebagian besar kader itu belum bisa menggunakan teknologi seperti yang Bapak sebutkan tadi. Iya. Kiat-kiatnya untuk menghandle kader yang seperti itu gimana Pak? Jadi yang pertama tadi itu kita memang ke depan nanti ini kita akan melakukan pembelajaran secara berjenjang. Mulai dari misalnya dari tingkat kabupaten kota kita akan panggil, kemudian tenaga penyuluhnya kita di lapangan, dalam hal ini koordinator paling tidak, itu kita berikan pembelajaran awal. Kemudian setelah itu kita akan bagi per wilayah, nanti ada namanya tim coaching. Jadi inilah yang memberikan pembelajaran sekaligus pendampingan kepada kader-kader ke bawah nanti ini. Ya. Jadi pendampingan paling utama di situ nantinya. Itu untuk pelaksanaan pendataannya. Pendataan keluarga. Pendataan keluarga. Ya, memang awalnya itu PK 2020 namanya, pendataan keluarga di tahun 2020, tetapi karena kondisi pandemi kemarin, akhirnya oleh pemerintah harus bagian anggarannya kita direfokusin, termasuk anggaran pendataan itu, sehingga untuk pendataannya kita juga diundur pelaksananya itu tahun 2021. Jadi bukan dibatalkan Pak ya? Bukan dibatalkan, diundur. Diundur dulu sampai situasinya memungkinkan. Iya, situasinya memungkinkan. Karena memang pendataan keluarga itu adalah program wajib yang memang disebutkan di dalam undang-undang. Jadi dia setiap 5 tahun. Kemarin tahun pertama itu tahun 2015 itu pendataan perdana dimulai. Sebenarnya kalau kita mau merujuk kepada pencapaian program selama ini, pelaksanaan program, BKKBN itu melaksanakan pendataan keluarga setiap tahun dulu. Setiap tahun. Iya, cuman kurang efektif. Kurang efektif. Ya, kalau menurut saya kurang efektif karena kenapa? Itu masih sementara diolah, tiba lagi saatnya kita mau mendata, maka oleh pemerintah dia menuangkan di dalam undang-undang itu saat ini itu 1 kali 5 tahun. 5 tahun. Nah, tahun antaranya itu adalah pemutakhiran saja. Pemutakhiran untuk pendataannya, penyempurnaannya tadi itu. Iya. Jadi begini Pak, yang saya tahu itu yang masalah pendataan itu dilakukan oleh BPS. Nah, tapi BKKBN melakukan juga pendataan tentang kependudukan. Apakah itu ada bedanya atau gimana Pak? Iya, sangat berbeda. Kalau BPS itu adalah melakukan sensus penduduk. Jadi dia melakukan sensus atau mendata orang per orang setiap jiwa. Tetapi kalau BKKBN adalah keluarga. Jadi keluarga. Misalnya
keluarganya Bapak. Iya. Kemudian di dalamnya situ ada berapa anggota keluarga. Nah itu lebih kepada keluarga kalau BKKBN. Oh, lebih kepada indikator-indikator keluarga yang mampu, yang kurang mampu. Mungkin di BKKBN itu jelas pembedanya Pak ya? Iya, gitu. Jelas. Iya. Kemudian di salah satu program BKKBN itu ada lagi yang namanya Kampung KB Pak. Iya, Kampung KB. Sebenarnya apa itu Pak? Jadi Kampung KB itu sebenarnya di tahun 2015 ketika era Bapak Presiden Jokowi JK itu, di awal itu dia menginginkan ada satu kegiatan terobosan yang dilakukan oleh BKKBN dan sifatnya itu langsung menyentuh kepada tingkat lini lapangan atau langsung menyentuh kepada masyarakat tingkat bawah. Maka pemikiran awal itulah yang merupakan ujung awalnya itu bagaimana menciptakan sebuah program pemberdayaan masyarakat ini terutama kepada daerah-daerah tertinggal, miskin, kemudian daerah kumuh, daerah pesisir, intinya daerah-daerah tertinggal lah. Daerah tertinggal. Terpeselir. Nah, Kampung KB itu adalah sebuah kampung yang awalnya itu setara dengan RT aja, setara RT. Ya, kemudian berjalan tahun di tahun 2018 itu ini setara dengan desa. Nah, nanti kita kembali kepada awalnya. Jadi awal mulanya itu di tahun 2015 akhir, kemudian dipanggil kepala BKKBN, kemudian diberikan arahan untuk segera mungkin membentuk mencanangkan Kampung KB. Kemudian di tahun 2016 awal itu dicanangkan pertama kali di Jawa Barat. Oke Pak, ya. Jadi begini yang saya mau tanyakan, di Sulawesi Tengah sendiri itu apakah sudah dibentuk juga atau bagaimana perkembangannya di daerah, terutama di Sulawesi Tengah? Iya. Kalau untuk Sulawesi Tengah itu pencanangan pertama itu tahun 2016. 2016. Ya, itu tepatnya di pencanangan pertama itu di Pantolomboya di Kota Palu ini. Nah, itu pencanangan tingkat provinsi. Kemudian setelah itu dicanangkan di masing-masing kabupaten 13 kabupaten kota tahun 2016. Kemudian tahun 2017 lagi dicanangkan lagi 164. Kemudian tahun 2018 kembali dicanangkan lagi sesuai kriteria yang ada ya. Itu dicanangkan sejumlah 162. Kemudian tahun 2019 tidak ada lagi pencanangan kecuali Kota Palu itu mandiri. Ya, karena sebenarnya harapannya masih ada daerah-daerah di kabupaten kota yang lain juga dicanangkan, tetapi oleh nasional ditiadakan lagi. Nah, sehingga di Kota Palu karena memang sudah teranggarkan, iya, tetap dicanangkan secara mandiri. 8. Jadi proses pembiayaannya itu sudah lewat wali kota? Iya, sudah. Sudah masuk di dalam DPA-nya. Oh, jadi penganggarannya itu sudah dinas kota yang menangani, bukan lagi dari Pertikal, anggaran nasional bukan. Ya, mandiri dari kota. Ya Pak, jadi begini. Kembali lagi masalah program KB. Ya. Slogan program KB itu kan yang saya tahu itu 2 anak cukup awalnya Pak. Iya. Kemudian 2 anak lebih baik. Kemudian 2 anak lebih sehat kalau tidak salah Pak ya. Iya. Ya, jadi maksudnya kenapa harus 2 Pak? Kalau 3 atau 4 itu apa masalahnya? Iya. Sebenarnya sih tidak ada masalah. Tidak ada masalah Pak ya. Sebenarnya begini. Iya. 2 itu adalah angka ideal. Angka ideal. Iya, angka ideal. Kenapa? Karena dari hasil penelitian selama ini kemudian oleh para pakar merumuskan bahwa angka idealnya itu di setiap keluarga itu 2. Karena kenapa? Kalau misalnya lebih dari katakanlah 3 ke atas, maka tingkat kesulitan di dalam pengasuhan, tumbuh kembang terhadap anggota keluarganya, anaknya nanti, terutama masyarakat kita atau keluarga-keluarga kita yang ada di tingkat desa, belum lagi kalau masuk dalam kategori kurang
kurang memungkinkan. Atau istilah kita prasejahtera dan sejahtera satu, miskin lah bahasa bisanya. Nah, kenapa demikian? Coba dibayangkan kalau misalnya mereka itu sudah makan saja sehari-hari susah, artinya dari segi ekonomi ya, dari segi susah, apalagi kalau banyak anggota keluarganya, anaknya. Nah, sehingga pemerintah itu menganjurkan 2 anak itu ideal. Artinya ada pemikiran bahwa setiap keluarga yang memiliki 2 anak itu kemungkinannya dia lebih mampu untuk memberikan pendidikan, memberikan kesehatan dan pengasuhan lainnya. Nah, itu intinya sebenarnya. Jadi kembali kepada kemampuan dari keluarga itu. Dulu memang waktu zaman Orde Baru itu dibatasi. Memang wajib 2 saja. Karena waktu itu kan tren pertumbuhan penduduk itu tajam sekali meningkat. Nah, untuk menurunkan itu oleh pemerintah harus memberi terobosan, itu membatasi waktu itu. Nah, sekarang pertumbuhan penduduk kita sudah mulai membaik dan tidak terlalu tumbuh lebih banyak lagi, tetapi sudah mulai stabil. Walaupun untuk Sulawesi Tengah itu memang kita masih butuhkan untuk turunkan, tetapi bukan berarti dibatasi. Nah, itu tadi lebih kepada mengatur. Dulu itu ada cukup 2 anak dulu zaman Orde Baru, kemudian berganti slogan menjadi 2 anak lebih baik. Lebih baik. Ya, lebih baik itu artinya memberikan pilihan kepada masyarakat, mau lebih atau 2 anak. Kalau 2 anak itu yang lebih baik, artinya dianggap ideal gitu Pak ya. Idealnya. Nah, kemudian setelah itu 2 anak cukup. Nah, jadi waktu Ibu Menteri Kesehatan yang lalu, Ibu Napsiamboi, nah dia menginginkan bahwa untuk mengerem ini pengaturan kelahiran sehingga tidak terlanjur tumbuh secara drastis, maka diberikan slogan itu 2 anak cukup. 2 anak cukup. Cukup bukan berarti membatasi sebenarnya, tetapi itu adalah sekali lagi memberikan pilihan terhadap keluarga untuk bagaimana memberdayakan keluarga itu sendiri. Berarti slogan 2 anak cukup itu tidak serta-merta langsung dicetuskan begitu saja dia Pak ya? Tidak. Ada kajian-kajian dulu yang dilakukan. Iya. Baik. Oke. Kemudian Pak, ini masalah alat kontrasepsi. Ya, biasanya kan alat kontrasepsi itu sebagian besar yang menggunakan atau penggunanya itu ibu-ibu atau wanita usia subur dalam hal ini Pak ya. Ya, kira-kira Pak, kalau ada wanita atau ibu-ibu yang mungkin tidak cocok dengan alat-alat kontrasepsi, apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh pasangan itu? Pasangan, iya. Jadi sebenarnya pilihan kontrasepsi itu kan ada 7 metode, ada 7 cara. Nah, mungkin kalau misalnya seorang wanita tidak cocok dengan salah satunya, maka bisa diberikan pilihan terhadap kontrasepsi yang lain. Nah, kalau misalnya tidak mau, mungkin ada yang salah cara konselingnya sehingga kurang terpahami dengan baik. Gitu ya. Mungkin kurang cocok juga dengan kurang cocok karena sebagian itu mengandung hormonal, misalnya suntik, ada pil, itu hormonal semua, kemudian implan juga. Nah, kalau misalnya terjadi demikian, katakanlah mungkin ada efek-efek samping. Nah, situlah perlunya pemberian konseling secara paripurna, secara baik. Iya, harus memang selalu diberikan konseling. Nah, kalau memang lebih baiknya dikonseling oleh tenaga-tenaga medis yang memang mengetahui, atau dari pihak BKKBN juga langsung, atau tenaga penyuluhnya kita. Ada pilihan. Kalau memang tidak bisa lagi itu, pilihan berikutnya suaminya dong boleh berkabin. Boleh. Gitu, untuk suaminya boleh. Ada 2 pilihan. Ada kondom. Ada vasektomi. Iya, ada vasektomi. Jadi itu bisa. Kalau misalnya kurang cocok istrinya, nah itu pilihan itu ada untuk laki. Jadi ada juga KB itu alat kontrasepsi. Ada.
Untuk laki-laki Pak ya? Ada. Jadi bukan hanya perempuan saja yang bisa Bukan, berKB, tapi laki-laki juga bisa. Iya, Luar laki-laki. biasa Pak. Untuk sementara ini dua Iya. cara kalau untuk laki-laki. Yang pertama bisa vasektomi, yang kedua bisa menggunakan kondom. Nah, itu pilihannya. Jadi kalau perempuannya tadi seorang istri kurang cocok, Iya. kemudian segala semua jenis alkohol sudah dicoba yang untuk wanita tadi ini terus belum cocok, maka bisa kondom. Iya, bisa kondom, bisa vasektomi juga. Atau kalau memang mau suaminya langsung berpartisipasi, lebih baik lagi, nggak usah istrinya yang diberikan beban lagi. Jadi yang berKB langsung suaminya saja. Langsung suami. Begitu Pak. Iya. Berarti kalau suaminya yang berKB itu sudah luar biasa sekali. Oh, sangat luar biasa. Artinya saya istri dong. Ya. Iya. Baik Pak. Ini suami keren. Suami keren Pak ya. Mantap. Oke Pak. Ya. Jadi setelah sekian lama Bapak berkecimpung dalam dunia BKKBN-an, dunia perKB-an ini Pak, itu pasti banyak suka duka juga Pak ya di dalamnya. Banyak. Iya, kira-kira maksudnya dalam menghadapi semua itu, kira-kira Bapak tips dan triknya itu seperti apa Pak? Kemudian yang seperti sekarang ini, itu kita sedang masuk dalam masa pandemi COVID-19. Iya. Jadi kegiatan-kegiatan BKKBN itu juga pasti banyak yang terhambat. Ya, jadi Bapak pasti memikirkan bagaimana caranya melakukan kegiatan-kegiatan ini di tengah pandemi. Ya, itu pasti banyak juga suka duka yang dialami. Banyak. Iya, kira-kira seperti apa tips dan trik Bapak untuk kegiatan-kegiatan itu, Pak? Iya. Untuk menghandle itu. Iya. Iya. Jadi sebenarnya setiap proses pekerjaan itu ada suka dan dukanya. Iya. Kalau misalnya sebelum ada pandemi memang sudah ada suka dan duka, tetapi tinggal bagaimana kita memanagenya. Iya. Nah, belum lagi ketika masuk di kondisi pandemi COVID-19, nah itu tinggal kita bagaimana melakukan penyesuaian dengan kondisi yang ada. Contoh, kita tetap bekerja dengan menggunakan protokol COVID, misalnya katakanlah menggunakan masker ketika bersosialisasi dengan orang banyak, kemudian kita tetap menjaga jarak dan lain sebagainya. Dan yang terpenting lagi sebenarnya bagaimana menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ini adalah pembagian tugas dan kewenangan. Nah, kalau tadi Pak Anto menjelaskan bahwa saya adalah koordinator, artinya kegiatan itu dia harus terimplementasi sampai ke tingkat bawah. Nah, ketika misalnya ada penugasan, maka kita lihat itu cantolannya kemana, maka pembagian kewenangan pekerjaan ini ya harus didistribusi ke sana. Nah, sehingga tidak tertumpuk pada satu orang atau dua orang saja, tetapi memang sudah terdistribusikan sesuai dengan pembagian kerjanya jelas gitu Pak ya. Iya. Oh iya. Jadi itu sesungguhnya kalau masalah suka dan duka semua ada, suka dan duka. Tapi tinggal kita bagaimana memahaminya dan dari dalam prinsip ekonomi kita harus merubahnya dia sebagai sebuah seni. Sebuah seni. Nah, itu mungkin. Oh, oke. Ya, Pak, di tahun 2020 ini Bapak bersama tim kira-kira apa yang ingin Bapak capai? Apakah masih ada target-target atau mungkin keinginan-keinginan yang belum terlaksana? Kira-kira di tahun 2020 ini apa yang ingin Bapak capai? Ingin Bapak hasilkan? Sebenarnya banyak. Tapi intinya contoh ya. Iya. Kemarin kita menginginkan ada satu forum terbentuk antara perwakilan BKKBN dengan OPD-KB tingkat provinsi, kemudian diikuti dengan stakeholder dari OPD-OPD lain.
Tapi itu tidak lanjut karena memang sudah ada perencanaannya, tahapannya itu yang terpaksa kita tunda dulu karena kondisi tidak mungkin kan kita harus beradaptasi secara keseluruhan dengan orang-orang tadi itu. Nah, kita tunda pending dulu. Tetapi khusus untuk tahun ini sebenarnya kita punya perencanaan bagaimana meningkatkan advokasi ini dengan memanfaatkan teknologi. Kondisi saat ini kita bagus, malah kita optimalkan menjadi sebuah lonjakan penggunaan teknologi yang semula sebelum ada COVID itu kita itu mungkin sedikit awam terhadap pendayagunaan teknologi, tapi dengan kondisi ini mau tidak mau memaksa kita untuk melonjak. Memanfaatkan teknologi mau tidak mau secara maksimal. Iya. Contoh kalau sebelumnya kita tidak kenal itu webinar apa, bagaimana cara penggunaannya. Nah, dengan kondisi yang ada kita dipaksa untuk itu. Jadi nilai positifnya di situ. Ada sebuah lonjakan, tren lonjakan yang kita capai yang kemungkinan kalau dalam kondisi normal tidak akan tercapai. Tidak akan tercapai. Iya. Jadi dipaksa untuk mencapai. Kita dipaksa untuk tahu gitu. Iya, dipaksa untuk tahu. Ya, karena memang kondisinya, salah satu contoh misalnya lagi, kita tetap wajib memberikan pembinaan kepada teman-teman sampai di lapangan. Nah, bagaimana kita memberikan pembinaan untuk itu yang berkelanjutan, maka mau tidak mau harus melalui teknologi lagi. Nah, salah satu contohnya itu kita memanfaatkan misalnya Zoom atau Webex, kayak gitu. Zoom atau Webex, Pak. Ya. Jadi pertemuan itu dilaksanakan secara virtual, Pak ya, secara virtual melalui media-media daring, gitu. Oke, Pak, terima kasih atas kesempatan Bapak. Namun sebelum saya menutup podcast kita kali ini, pesan-pesan atau statement terakhir lah dari Bapak untuk Novega BKKBN. Ya. Baik. Silakan, Pak. Ya. Pesan dari kami. Untuk bagaimana kita sama-sama melaksanakan kegiatan ini, yang terpenting bahwa intinya itu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat itu, terutama untuk membentuk sebuah keluarga yang berketahanan. Secara keseluruhan sebenarnya program yang kita laksanakan ini adalah bermuara terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat itu. Jangan dimaknai bahwa program ber-KB itu membatasi, tetapi itu lebih kepada mengatur dengan pertimbangan bahwa kita berharap keluarga ini mengatur kelahiran anggota keluarganya atau anaknya supaya ada hak-hak antara kelahiran itu, misalnya kelahiran pertama, ada haknya seorang anak itu yang mampu terpenuhi oleh setiap keluarga. Nah, ini sesungguhnya yang harus kita lebih genjot, advokasikan, sosialisasikan, KIE kan ke seluruh lapisan masyarakat, terutama di tingkat lini lapangan. Nah, itu harapan saya supaya yuk kita sama-sama lebih menguatkan nilai gotong royong kita untuk bekerja secara bersama untuk menggelorakan program Bangga Kencana ini demi kesejahteraan masyarakat kita, terutama di Sulawesi Tengah sendiri. Itu aja mungkin. Oke, baik Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, Novega BKKBN kita akan jumpa lagi dalam episode lainnya dan narasumber yang tidak kalah keren. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Berencana itu keren. Keren sekali.